Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11, untuk mata pelajaran matematika kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matriks dan mengerjakan latihan soal. Nah, sebelumnya Bu Sarah akan menyampaikan materi yang minggu kemarin sudah Bu Sarah share, yaitu tentang yang pertama notasi dan urut matriks. Di sini matriks adalah susunan suatu kelompok bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, jika ada matriks A, matriks A itu bentuknya seperti ini. Ini yang di dalam ini disebut elemen. Ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom dengan 5, 1, 2 di sini. Itu berarti dia menunjukkan baris pertama, baris 1. 4, 3, 5 itu baris 2, 6, 4, 3 baris ketiga. Lalu yang vertikal atau yang berdiri ini 5, 4, 6 itu merupakan kolom 1, 1, 3, 4 kolom 2, 2, 5, 3 kolom ketiga. Nah, di sini notasi matriks itu secara umum dituliskan seperti ini. Misalkan matriksnya itu A, maka elemennya itu dituliskan A11, A12 sampai A1N. N di sini menunjukkan banyaknya kolom. Jadi kalau ini adalah 1, 2, 3, kolomnya 3. Lalu yang ke bawah itu sampai AM1, ini harusnya 1 ya. Maaf, ini AM1. Di sini M itu menunjukkan banyaknya baris. Lalu nilai dari A11 dari matriks A ini berarti adalah baris pertama, kolom pertama yaitu 5. Lalu yang kedua, nilai dari A32. A32 berarti baris ketiga, 1, 2, 3, kolom kedua, 1, 2. Berarti nilainya adalah 4. Nah, maka kalau urdu itu ukuran matriks. Urdu itu ukuran matriks. Di sini matriks A ini berukuran M kali N karena memiliki M baris dan N kolom. Lalu yang selanjutnya, matriks A yang di atas ini berordo 3 kali 3 karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Lalu jika ada matriks B, ini memiliki 1, 2, 3, 3 baris dan 1, 2, 2 kolom, berarti ordonya 3 kali 2. Kemudian matriks C, ini elemennya hanya 1, berarti dia memiliki 1 baris dan 1 kolom. Maka ordonya adalah 1 kali 1. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis matriks. Ini sebenarnya jenis-jenis matriks itu ada banyak. Di sini bisa hanya menampilkan 3 saja. Jenis-jenis matriks itu sebenarnya masih ada matriks segitiga, matriks identitas, dan lain sebagainya akan bisa sampaikan di pertemuan selanjutnya saja. Lalu yang selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks itu adalah kebalikan matriks. Di sini ada matriks berukuran 3 kali 1, matriks B dengan elemennya 3, 4, 5. Ukuran 3 kali 1 berarti dia memiliki 3 baris dan 1 kolom. Nah, di sini kalau transposnya dilambangkan dengan B pangkat T. Itu artinya B transpose. Maka ini dibalik. Yang tadinya itu baris menjadi kolom, yang ini kolom menjadi baris. Kan tadinya kolom, maka diubah menjadi baris 3, 4, 5. Ukurannya jadi 1 kali 3. Dia memiliki 1 baris dan 3 kolom. Lalu yang selanjutnya jika ada matriks C 2 kali 3 memiliki 2 baris dan 3 kolom, maka transposnya akan berukuran 3 kali 2 memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ini yang tadinya baris 1, 3, 5 itu kan tadinya mendatar, maka di sini menjadi vertikal 1, 3, 5. 2, 4, 6 tadinya ke samping jadi ke bawah 2, 4, 6 seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Dua buah matriks itu akan dikatakan sama jika keduanya memiliki ordo yang sama dan juga elemen-elemen yang bersesuaian dari kedua matriks itu sama. Sebagai contohnya, misalnya di sini ada matriks A, ukurannya 2 kali 3 dan elemennya seperti ini. Dan matriks B ukurannya juga 2, 3 dan elemennya seperti ini. Maka matriks A dan B itu sama karena sama-sama elemennya. Coba yang pertama ini 1, 1, 2, 2, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 3, 3. Sama persis, harus sama. Tata letaknya pun juga harus sama. Maka matriks A itu sama dengan B. Nah, seperti contohnya ini ada perhitungan jika matriks P itu sama dengan Q dengan
P-nya itu dengan P-nya merupakan matriks berurut 2 kali 2, elemennya 2x, 6, y, 7. Kemudian Q-nya juga matriks berukuran 2 kali 2, 4y, 6, 13, 2. Ingat, P itu sama dengan Q, maka bisa kita tuliskan, kita diminta mencari nilai X plus Y. Nah, maka bisa kita tuliskan P itu sama dengan Q. P-nya yang sebelah kiri, 2x, 6, y, 7. Q-nya 4, 6, y, 13, y. Nah, di sini bisa kita lihat kan, ini 6 sama dengan 6. Nah, berarti karena harus sama persis, maka kita bisa tuliskan 2x itu akan sama dengan 4. Maka x-nya adalah 2. Lalu yang bersesuaian lagi, y sama dengan y. Kita bisa tahu nilai y-nya berapa. Maka bisa kita pilih yang belakang ini. 7 itu sama dengan 3 plus y. Maka y-nya adalah 4. Kita bisa menghitung nilai x plus y-nya. X plus y adalah 2 ditambah 4. Maka hasilnya 6. Seperti itu. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan ya melalui WhatsApp. Lalu yang selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu juga bisa dilakukan bila ada syaratnya. Urdu matriks yang akan dijumlahkan dan dikurangkan harus sama. Jadi kalau tadi yang kesamaan dua matriks itu, urdunya harus sama, elemennya harus sama. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan tidak harus sama elemennya, tetapi hanya urdunya atau ukuran matriksnya. Sebagai contoh di sini, ada matriks A, ukurannya 2 kali 3, isinya 1, 2, 5, 7, 6, 3. Dan matriks B, ukurannya juga 2 kali 3, tapi isinya berbeda dengan yang matriks A. Maka, karena urutnya sama-sama 2 kali 3, maka bisa kita jumlahkan. Nah, menjumlahkannya bagaimana? Harus dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Seperti ini. Jadi, 1 ditambah 4, letaknya di sini. 2 ditambah 2 di sini. 5 ditambah 2 di sini. 7 tambah 6. 6 tambah 3. 3 tambah 7. Maka hasilnya juga akan berukuran 2 kali 3 sama. Kemudian jika ada matriks P ukurannya 3 kali 2, isinya seperti ini, dan matriks Q juga 3 kali 2, isinya seperti ini, kita akan operasikan pengurangan. Sama, caranya sama seperti penjumlahan. Nah, karena ukurannya sama, maka bisa dikerjakan. Pengerjaannya juga sesuai dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Maka akan 7 dikurangi 2, kemudian 4 dikurangi 5, kemudian bawahnya 2 kurangi 4, sebelahnya 5 kurangi 3, bawahnya lagi 8 dikurangi 5, kemudian sebelahnya 6 kurangi 2. Maka hasilnya juga akan berukuran 3 kali 2. Sama ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Lalu yang selanjutnya, perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu merupakan suatu bilangan tetap yang tidak berubah nilainya. Jadi, misalnya di sini ada suatu matriks A, ukurannya 2 kali 3. Ini elemennya. Kemudian kita diminta untuk menghitung 3A. 3A itu artinya 3 dikalikan A. Nah, 3-nya ini yang disebut dengan skalar. Nah, kita kalikan setiap elemennya dengan 3. Maka menjadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 5, dan seterusnya. Hasilnya adalah 3, 6, 15, 21, 18, 9. Ini ukurannya sama, yaitu 2 kali 3. Kemudian, jika ada skalarnya itu variabel, berupa variabel K. Nah, di sini kita kalikan semuanya dengan K. Maka akan jadi seperti ini. K, 2K, 5K, 7K, 6K, dan 3K. Ukurannya juga tetap sama, tidak ada yang berubah dari ukuran matriksnya. Kemudian jika ada matriks P, matriks Q, ukuran 3 kali 2, kita kalikan dengan 2 atau 2Q, maka langsung saja dikalikan 2 kali 2, 2 kali 5, dan seterusnya. Hasilnya juga matriks yang berukuran sama dengan matriks Q, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah perkalian dua matriks. Nah, dua buah matriks itu dapat dilakukan operasi perkalian dengan syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya ada matriks P, ukurannya 2 kali 3, berarti dia memiliki 2 baris 3 kolom. Kemudian matriks Q ukurannya 3 kali 2, berarti dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah,
kita bisa melakukan operasi P kali Q karena jumlah kolom matriks P itu sama dengan jumlah baris matriks Q. Ini kan matriks P-nya kolomnya 3, kemudian matriks Q-nya barisnya 3 juga. Maka bisa kita lakukan operasi perkalian. Seperti ini, operasi perkaliannya kita tuliskan yang ini matriks P, yang ini matriks Q. Nah, maka rumusnya bisa dipecah seperti ini. Perkaliannya adalah P11 dikali Q1. Bisa dilihat di sini yang elemen pertama, P11 kali Q11 ditambah P12 kali Q21 ditambah P13 dikali Q31. Kemudian sebelahnya P11 kali Q12, P12 dikali Q22, P13 dikali Q32. Yang ini dipakainya yang mendatar, yang ini ke bawah. Kemudian baris bawahnya mengikuti sini, P21 dikali Q11 ditambah P22 kali Q21 ditambah P23 kali Q31. Kemudian yang sebelahnya, yang ini P21 kali Q12 dan P22 kali Q22. Yang terakhir adalah P23 kali Q32. Jangan lupa ini ditambah. Nah, kita juga bisa melakukan dengan matriks yang sama, PQ, P-nya 2 kali 3, Q-nya 3 kali 2. Kita juga bisa melakukan operasi dua matriks, itu Q kali P. Nah, Q kali P itu berbeda dengan P kali Q. Kalau tadi di P kali Q, itu dia akan memiliki hasil ukurannya adalah berapa? 1, 2, 2 baris dan 1, 2, 2 kolom. Nah, sedangkan nanti di ini hasilnya akan berbeda, bukan 2 baris dan 2 kolom. Maka di sini Q-nya terlebih dahulu yang dituliskan, matriks Q-nya, baru matriks P-nya. Adalah seperti ini, seperti tadi Q11 P11, Q12 P12, kemudian Q11 P13. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 3 baris dan juga 3 kolom. Jadi yang dilihat yang di depannya. Ini kan Q 32, P 23. Yang di tengah ini harus sama. Maka ukuran hasil akhir matriksnya adalah yang belakangnya ini. Seperti itu. Ininya harus sama, ukuran akhirnya adalah yang belakangnya. Sama seperti yang sebelumnya. Sebentar. Ini kan ukuran yang tengahnya harus sama, 33. Maka hasil akhirnya adalah 2 kali 2, seperti itu. Yang ini nanti bisa dipelajari lagi ya perkaliannya, perpindahannya. Nah, sebagai contohnya, di sini ada matriks A ukurannya 3 kali 2 dan matriks C ukurannya 2 kali 3. Hitung nilai dari AC. Apakah bisa? Nah, di sini kita lihat dulu. A 3 kali 2, C 2 kali 2. Syaratnya adalah yang tengah harus sama. Yang tengah itu berarti kan ini 2, sini 2. Sudah sama. Berarti nanti ukuran matriks akhirnya adalah 3 kali 2. Coba kita lihat. Ini berarti 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan 3 kali 1 ditambah 2 kali 4. Sebelahnya. Kemudian 1 kali 2 ditambah 4 kali 3. Yang sebelahnya 1 kali 1 ditambah 4 kali 4. Kemudian bawahnya apa sendiri? 5 kali 2 ditambah 3 kali 3. Kemudian 5 kali 1 ditambah 3 kali 4. Maka hasilnya adalah matriks berukuran 3 baris dan 2 kolom. Seperti itu. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa langsung hubungi melalui WhatsApp ya. Nah, di sini ada latihan soal, 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku catatan kalian, di buku tugas kalian. Kemudian kirimkan jawabannya di foto melalui WA, kirim ke Bu Sarah. Baik, Bu Sarah tunggu. Cukup sekian. Bila ada pertanyaan, langsung saja hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.